Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen 15% dengan ROE 30%. Nah, apakah saham ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Hexa atau PT Hexindo, di mana perusahaan berfokus pada penjualan alat berat dan after sales service untuk produk-produk terkenal seperti Hitachi dan Bell. Untuk detail pembahasan, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada struktur pemegang saham, di mana 48,5% masih dipegang oleh pengendalinya. Begitu juga dengan persentase 25% dan 5%. Dan jumlah kepemilikan di masyarakat hanya 21% saja. Tapi sayangnya, berdasarkan penelusuran kami, tidak ada top manajemen yang punya kepemilikan saham ini. Kita masuk kepada probabilitas setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham Hexa ini cenderung mengalami peningkatan di bulan Januari, di mana dalam 10 tahun terakhir 7 kali mengalami peningkatan dan hanya 3 kali saja yang mengalami penurunan. Sebaliknya, pada bulan Desember saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 11% saja. Hingga video ini dibuat, saham Hexa masih turun 0,9% di bulan Februari tahun 2023. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat bahwa hingga Q3, total asetnya berjumlah 381 juta dolar. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo persediaan sebanyak 220 juta dolar yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tapi teman-teman harus lihat di sini bahwa piutang usaha pihak ketiganya mengalami penurunan. Begitu juga dengan saldo kas yang hanya berjumlah 13 juta dolar di tahun 2022. Nah, dengan saldo kas yang hanya 13 juta dolar, perusahaan punya total liabilitas sebanyak 243 juta dolar. Angka yang sangat jauh, sehingga perusahaan butuh dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi, mayoritas liabilitas berasal dari jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 230 juta dolar, di mana mayoritasnya berasal dari hutang usaha pihak berelasi sebanyak 126 juta dolar. Bagaimana dengan ekuitasnya? Perusahaan punya ekuitas 138 juta dolar, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dan saya duga hal itu karena dividen yang besar. Kita masuk kepada laba rugi. Teman-teman bisa lihat bahwa penghasilan perusahaan mengalami peningkatan dari 178 naik menjadi 262 juta dolar di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penghasilannya. Nah, untungnya karena kenaikan penghasilan lebih besar dari beban pokok menyebabkan laba bruto masih naik dari 48 menjadi 55 juta dolar. Nah, kita lihat di sini mungkin ada satu pos yang mempengaruhi laba perusahaan sehingga bisa berkurang, yaitu beban lainnya yang dari 589 menjadi 3.351 di tahun 2022. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Ternyata, laba perusahaan mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dari 22,9 turun menjadi 22,6 juta dolar di tahun 2022. Sama seperti pembahasan saya tadi, hal itu disebabkan karena adanya kenaikan beban lainnya sebanyak 3,3 juta dolar. Kita masuk kepada historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cukup fluktuatif EPS-nya, di mana sempat turun di tahun 2020 dan EPS di tahun 2022 belum sebaik tahun 2021. Untuk historical dividen, teman-teman bisa lihat bahwa Hexa ini merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun dengan yield yang cukup besar, di mana pada saat video ini dibuat, dividen yieldnya 15%. Fairnya 6 kali dengan PBV 1,8 kali, yang berarti harga di pasar sudah lebih mahal dibandingkan modalnya. NPM 8% dengan ROE 30%. Angka NPM dan ROE-nya tidak sejalan, sehingga teman-teman harus analisa lagi laporan keuangannya. Dan dari perusahaan ini sudah tinggi dengan angka 193%. Berarti total hutangnya hampir 2 kali lipat lebih besar dari modalnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 42%, sempat di 7.600 tapi sempat juga di 1.800.
Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata PBV-nya 1,58 kali dan saat video ini dibuat, diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat menyentuh angka 2,7 kali, tapi sempat juga di angka di bawah 1 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah Hexa ini menarik dengan harga 5.275? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah tadi kita bahas. Tapi apabila teman-teman tertarik, alangkah lebih aman jika menunggu harganya mendekati angka 2.000. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu, kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini, saya banyak membahas point by point, mulai dari saldo kas di komponen aset, hingga ke analisa arus kas secara detail. Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan, yang tentunya diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.